نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada inti dari apa yang akan dibawakan oleh penulis buku ini, yaitu Syekhuna Mahdi Ibni Nasir Al-Jaunah hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau menyebutkan di buku ini, kata beliau, at-ta'lim amanah. Pengajaran itu adalah amanah. Mengajarkan ilmu kepada para penuntut ilmu, kepada santri, murid, ini merupakan amanah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat kaum mukminin. Di antara sifat kaum mukminin yaitu ahlul jannah yang mewarisi jannatul firdaus. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang memperhatikan amanah dan janji-janji mereka. Sehingga termasuk sifatnya kaum mukminin, sifatnya ahlul jannah adalah orang-orang yang perhatian terhadap bab amanah. Dan di antara bentuk amanah adalah at-ta'lim, pengajaran. Qala Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Zakara jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah anna min sifatil mu'minin al-muflihin al-warithin al-firdaus annahum ra'una li amanatihim wa ahdihim, ay muhafizuna 'alal amanat wal uhud wal amanah tashmalu kullama istawda'akallahu wa amaraka bihifdhihi. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah Jalla wa Ala menyebutkan pada ayat yang mulia ini. Ayat yang mana? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, anna min sifatil mu'minin al-muflihin al-warithin al-firdaus. Bahwasannya termasuk sifatnya kaum mukminin, sifatnya orang-orang yang beruntung, sifatnya orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Annahum ra'un li amanatihim. Mereka adalah orang-orang yang punya perhatian, sangat-sangat perhatian terhadap amanah. Wa ahdihim, dan juga senantiasa perhatian menjaga janji. Mereka jaga amanah, mereka jaga janji tersebut, mereka emban amanah. Ini sifatnya kaum mukminin. Makanya ketika antum diamanai di markis ini tadi, diamanai untuk misalkan cuci pakaian, maka jalankan amanah tersebut. Diamanai jaga santri, jalankan amanah tersebut. Diamanai untuk piket, jalankan amanah tersebut. Ketika antum diamanai dan antum siap mengambil amanah tersebut, maka wajib bagi antum untuk menjaga amanah tersebut. Jangan antum berkhianat. Kata beliau, sifat kaum mukminin adalah annahum ra'una li amanatihim wa ahdihim, yaitu mereka orang-orang yang punya perhatian, orang yang senantiasa menjaga amanah dan janji mereka. Ay muhafizuna 'alal amanat,
mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah-amanah tersebut. Wal uhud, mereka adalah orang yang menjaga-jaga janji tersebut. Wal amanah tashmal kullama stauda'akallah wa amaraka bihifdhihi. Dan amanah tersebut mencakup segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada engkau, dan mencakup segala sesuatu yang Allah telah perintahkan engkau untuk menjaganya. Di antara bentuk yang Allah titipkan kepada kita apa? Al-ilm, ilmu. Yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada seorang insan untuk dia amalkan, untuk dia ajarkan, untuk dia dakwakan. Sehingga tatkala seseorang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya tanggung jawab untuk menjaga amanah tersebut. Punya tanggung jawab untuk mengamalkannya, punya tanggung jawab untuk menjaganya, punya tanggung jawab untuk mengajarkannya. Sehingga di sini dituntut bagi seorang talibul ilmi al-amal bi ilmihi wa hifdhihi wa muraja'atihi wa da'wa ilaihi. Dia mengamalkannya, dia menghafalnya, kemudian dia memurajaahnya, kemudian dia mendakwakannya. Itu kewajiban tullabul ilm. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada antum kemudahan bagi antum untuk menuntut ilmu, maka jaga amanah tersebut, jangan kau khianati. Masih banyak orang-orang yang rindu dengan majelis ilmu. Banyak orang-orang yang menginginkan untuk duduk di majelis ilmu, tapi tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di luaran sana, kam minan nas mushtaquna ila majalis al-ilm. Betapa banyaknya banyak orang yang rindu sekali dengan majelis ilmu. Lam yatayassar lahum ar-rihlah. Tidak termudahkan bagi mereka rihlah. Lam yatayassar lahum al-julus fil majalis. Tidak termudahkan bagi mereka duduk di majelis ilmu. Sedangkan antum sudah dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, maka kewajiban bagi antum menjaga amanah tersebut. Menggunakan waktu untuk murajaah, menggunakan waktu untuk menghafal. Ya ikhwa ya tullabal ilm, wa ana ukarriru lakum wa uakkidu lakum annal waqt rubbama yantahi wal umr yantahi. Waktu bisa berakhir, umur bisa berakhir, wal ilm yabqa hatta ba'dal mamat. Ilmu tersebut akan tetap ada walaupun antum telah wafat. Kama qala alaihi salatu wassalam, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Wafat seseorang, qad mata al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa qad mata al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, qad mata al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala, wal Imam al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, wa Ibnu Utsaimin wa Ibnu Baz. Katsir minal ulama qad matu, lakin yabqa ulumuhum bainan nas. Akan tetapi ilmu mereka masih tetap ada di tengah-tengah umat manusia. Qad istafadu ba'da mautihim. Umat manusia mengambil manfaat setelah wafatnya para ulama ini tadi. Demikian juga mereka para ulama mengambil manfaat setelah wafatnya mereka dari amal soleh dan dari ilmu yang mereka ajarkan, mereka dakwakan. Kam minal ujur lil Imamil Wadi'i rahimahullah ta'ala, wa kam minal ujur li Syekh Al-Albani wa li Syekh Ibnu Utsaimin wa li Ibnu Baz wa ghairihim minal ulama wal masyayikh annahu qad matu munzu zaman tawil qablana. Mereka sudah wafat, sudah mati jauh sebelum kita. Tapi lihat ilmu yang mereka sebarkan. Bisa jadi Allah SWT mengangkat derajat mereka di akhirat, dilapangkan di alam kuburnya, ditinggikan derajatnya dengan sebab ilmu yang mereka ajarkan. Sehingga dalam bab ini ya tullabal ilm, amanah, ihfadhu hadhil amanah. Jaga amanah seperti ini tadi. Amanah minallahi subhanahu wa ta'ala. Yajibu alaina
an nashtagil fi talabil ilmi syar'i. Kewajiban bagi kita semua untuk menyibukkan dalam menuntut ilmu syar'i. Ya ikhwan, daras ini apabila cuma antum, mungkin ana akan sedikit-sedikit untuk membiasakan daras kita dengan bahasa Arab. Ya. Ada kalimat-kalimat yang mungkin tanpa ana terjemah. Ya. Antum harus dilatih. Nanti kita akan kedatangan syekh. Sudah ya ikhwan, sudah insyaallah, ya. Insyaallah kalau tidak ada halangan tanggal 21 Februari udah ada di sini. Ya. Tidak sampai sebulan lagi kan? Lebih kurang 1 bulan lah ya. Insyaallah sudah di sini. Nah, jadi antum butuh latihan. Nanti antum ngobrol sama dia, ngobrol bahasa Arab, antum segala macam butuh. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian mas'ul, akan diminta tanggung jawab terhadap tanggung jawab kepemimpinan dia. Tanggung jawab dalam pengajaran, tanggung jawab dalam belajar. Itu semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Allamah Ibnu Badran rahimahullahu taala, berkata Al-Allamah Ibnu Badran rahimahullahu taala, beliau mengatakan turuqut ta'lim amanatun muda'atun indal asatizah faman addaha usiba ala adaiha wa man jahadaha kana mutalaban biha. Lihat ya ikhwah, ya tullabul ilm, ya ayyuhal mudarrisun, ayyuhal asatidah, ayyuhad du'at. Lihat Al-Imam Al-Allamah Ibnu Badran rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan turuqut ta'lim amanatun muda'ah. Metode dalam pengajaran adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala indal asatidah, di kalangan para guru, di kalangan para ustadz, di kalangan muallimin, di kalangan mudarrisin. Faman addaha usiba ala adaiha. Siapa yang menunaikan amanah tersebut sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya, maka dia akan diberi pahala atas pengajaran tersebut. Waman jahadaha kana mutalaban biha. Justru sebaliknya, siapa yang mengingkari amanah tersebut, siapa yang mengingkari metode tersebut, tidak mau menjaganya, kana mutalaban biha, maka dia akan dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah, suatu nasihat yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Abu Sulaiman Abdullah Al-Qudadi fi baitihi wa fi Jeddah. Wa nahnu ma'al ikhwa jalasna ma'ahu fi baitihi. Qad nasahana bima yata'allaq bi tariqati tadris. Syekh Abu Sulaiman Al-Bayhani menyebutkan kepada kami, ketika itu disaksikan anak, ada Ustadz Fajar yang sekarang kuliah di Jeddah, orang Kalimantan, ada Al-Akh Faiz, ada Al-Akh Salim Sultan, orang Yaman. Kami dikasih nasihat di rumahnya Syekh Abu Sulaiman Al-Bayhani, di tempat beliau di Jeddah. Di antara nasihat yang sangat mengena, kata beliau, apabila ada para penuntut ilmu yang belajar di hadapan seorang guru, di hadapan seorang mudarris, ternyata mudarris tersebut tidak bisa mengajari dengan metode yang benar, sehingga membuat orang tersebut lari dari belajar, bosan, malal. Kata beliau, khawatir orang tersebut berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dosa? Pengajarnya yang berdosa. Karena salah dalam metode mengajar, sehingga membuat orang tidak paham. Dari sini
anjuran motivasi bagi kita semua untuk kita tidak semata-mata cuma belajar, tapi kita juga dituntut bagaimana cara mengajar. Qala al-Allamah Muhammad ibn al-Bashir, atau qala al-Allamah Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi rahimahullah ta'ala. Ini ulama dari negeri Jazair. Beliau mengatakan, ai abnai al-muallimin, wahai anak-anakku al-muallimin, para pengajar. Ya. Innakum fi zamanin karasi al-muallimin fihi ajda 'alal umam min urushil muluk. Kata beliau, kalian berada di suatu zaman yang mana zaman tersebut kursi-kursi para pengajar pada waktu tersebut ajda 'alal umam, lebih dibutuhkan bagi umat dibandingkan singgasana para raja. Ini nasihat beliau kapan? Dulu ya ikhwah ya tullabul ilm. Beliau menasihatkan kepada murid-murid beliau dari kalangan para pengajar. Beliau mengatakan, ai abnai al-muallimin. Ai di situ nida ya. Di antara an-nida atau adatun nida itu menggunakan ai. Iya, ai itu ya. Ai abnai al-muallimin. Wahai anak-anakku, para pengajar, innakum fi zamanin, kalian berada pada waktu, pada masa karasi al-muallimin fihi ajda 'alal umam min urushil muluk. Kalian berada pada masa, pada zaman yang mana di masa tersebut kursi-kursi para pengajar lebih dibutuhkan, lebih dicari bagi umat ini dibandingkan singgasana para raja. Wa a'wad 'alaiha bil khair wal manfa'ah. Dan kursi-kursi tersebut jauh lebih mengembalikan umat tersebut dengan kebaikan dan kemanfaatan. Wa qarasi al muallimin fihi amna janiban wa azzu qabilan min urushil muluk. Sungguh kata beliau, kursi-kursi para pengajar pada masa tersebut lebih kuat sisinya dan lebih mulia bagian depannya dibandingkan singgasana para raja. Fakam asafatil awasif al-fikriyah bil urush walakinnaha lam ta'sif yauman bi kursil muallim. Subhanallah ya tullabal ilm. Nasihat yang sangat-sangat indah, sangat mengetuk hati para tullabul ilm, sangat menempel di hati-hati para pencari ilmu dan para mudarrisin, para duat. Lihat nasihat beliau. Wallah ya ikhwah, ini nasihat yang sangat mengena sekali. Beliau mengatakan, fakam asafatil awasif al-fikriyah bil urush. Betapa banyaknya hempasan-hempasan badai-badai pemikiran yang menghantam singgasana para raja. Walakinnaha lam ta'sif yauman bil kursil muallim. Akan tetapi badai-badai pemikiran tersebut tidak akan bisa menghancurkan sehari pun sama sekali bi kursil muallim, kursi para pengajar. Ya apa tidak? Sahih wala la? Sahih ya ikhwah ya tullabul ilm. Antum lihat ad-dima, berapa banyak kita lihat pertumpahan darah, terbantainya kaum muslimin,
terbantainya darah-darah yang tak bersalah dengan sebab perebutan karosi minal muluk, perebutan kursi-kursi dari para raja. Sudah termaktuf, sudah tertulis dalam sejarah. Sana ba'da sana, jail ba'da jail. Sudah ada sejarahnya. Lihat pertikaian-pertikaian yang terjadi di dalam merebutkan singgasana kerajaan. Dari zaman ke zaman, dari dual ke dual, dari negara ke negara. Walakinnaha lam nasma', akan tetapi kita tidak pernah mendengar orang yang berbunuhan, orang yang berbantaian, orang yang berperang dikarenakan merebutkan kursi-kursi untuk ngajar, untuk ceramah. Ada apa tidak? Tidak terdengar ya? Nggak terdengar. Kenapa tuh bunuh-bunuhan, rebutan, mau ngajar, mau ceramah? Ada enggak, Mat? Kenapa tuh bunuh-bunuhan, tuh rebutan kekuasaan? Ya apa enggak? Ya apa tidak? Ya ikhwan, al-ilmu najah. Ilmu itu keselamatan. Ya. Al-ilmu falah. Ilmu itu keberuntungan. Ilmu sesuatu yang jarang diperebutkan oleh para raja. Ya apa tidak? Jarang diperebutkan oleh orang-orang bodoh. Ilmu hanya diperebutkan oleh orang-orang yang cinta dengan ilmu, yang cinta dengan agama ini tadi. Itu pun mereka memperebutkannya dengan bil jid wal ijtihad. La bil qital, wala bis sayf, wala bis sinan. Mereka memperebutkan ilmu tersebut dengan kesungguh-sungguhan, dengan keseriusan dalam menuntut ilmu. Bukan mereka merebutkannya dengan perperangan, dengan tombak, dengan pedang, dengan pembunuhan. Bukan. Lanjut. Hah? Masih lanjut? Jam 5 ini. Ya. Mungkin cukup dulu sampai sini ya. Cukup dulu sedikit ya. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya ya. Masya Allah, ini kalam yang sangat indah. Mungkin nanti akan kita ulangi lagi dari kalam beliau. Naktafi bihadza qadar ya.